Hari ini misi kita, detik kritis menyelamatkan hidup. Tak ada ruang untuk kesalahan, setiap langkah, setiap gerakan cepat dan terukur. Tim harus bergerak gesit. Jangan lewatkan aksi nyata di Denkav 4 Sima Pasupati sesaat lagi. Ya pemirsa, biasanya saya datang ke studio dengan mobil pribadi, dengan mobil biasa. Nah kali ini saya datang dengan mobil tempur. Kenapa? Karena saat ini saya berada di tempat yang luar biasa. Nah di sini saya sudah ditemani bersama Bapak Irdam, Kodam 9 Udayana. Bapak Irdam, halo. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Aduh Pak, saya itu pertama kali loh Pak. Ini sebenarnya mobil apa? Baik, ini adalah kendaraan tempur yang digunakan untuk detasemen kavaleri, Ya. namanya ANOA, untuk membawa pasukan. Jadi dokter spesial hari ini merasakan bagaimana nikmatnya menaiki kendaraan Mobil tempur. ini, iya aduh pengalaman berharga sekali dan ini pertama kali Bapak ya. Betul. Nanti kapan kalau misalnya berkenan lagi, kita coba yang ada yang lebih besar lagi. Wow. Kita bisa menikmati bagaimana perjalanan dengan menggunakan Iya. kendaraan tempur. Tapi pemirsa di rumah pasti penasaran ini sebenarnya di mana sih lokasinya kok sampai pakai mobil tempur gitu ya. Jadi ini kita sudah berada di markas komando ya Bapak ya. Betul, ini adalah markas komando Detasemen kavaleri 4 Sima Pasupati. di jajaran Kodam 9 Udayana. Oke, aduh senang banget bincang sehat. Kita berbincang dan acara Bahtera, acara kita namanya Bahtera Bapak, Bahtera Kesehatan TVRI. Iya. Sangat terhormat, senang sekali bisa berkolaborasi dengan Kodam 9 Udayana dan bertempat di sini di markas komando. Detasemen kavaleri. Oke, senang sekali. Oke pemirsa, tadi saya sudah berjalan-jalan dengan mobil tempur ditemani oleh Bapak Irdam dan ternyata kita berhenti di sini di markas komando Detasemen Kavaleri 4 Sima Pasupati dan saya juga sudah ditemani oleh komandannya langsung dari Kavaleri. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Kami dengan Mayor Kavaleri Muhammad Afraizal. Saya selaku Komandan Detasemen Kavaleri 4 Sima Pasupati berada langsung di bawah jajaran Kodam 9 Udayana. Iya, dan tadi juga saya dengan Bapak Irdam ya, Bapak Irdam. Nah, bagaimana nih Pak Irdam menurut Bapak dengan kolaborasi TVRI Bali dalam acara Bahtera Kesehatan berkolaborasi dengan Kodam 9 Udayana yang berkesempatan pada hari ini di Detasemen Kavaleri? Program Bahtera Kesehatan besar harapan kami bisa berkelanjutan, mengingat ini adalah bagian dari untuk penyadaran kepada masyarakat umumnya dan khususnya sekarang kita berada di Detasemen Kavaleri 4 jajaran Kodam 9 Udayana untuk meningkatkan taraf kehidupan dengan cara mengikuti program ini, di mana bagian kita semua adalah ikut andil dalam mempertahankan diri dalam menjalani kehidupan dengan sesadar-sadarnya tentang kesehatan. Iya, jadi Demikian. kesehatan itu nomor satu ya. Betul. Jadi bapak-bapak selaku di garis pertama pertahanan juga mendukung kesehatan itu sendiri khusus untuk masyarakat dan juga untuk Betul. anggota-anggota dari Kodam 9 Udayana. Aduh, terima kasih Bapak. Dan izin Bapak Komandan, terima kasih tempatnya sudah disiapkan. Sudah saya pertama kali loh naik mobil tempur. Terima kasih. Dan untuk Bapak Irdam terima kasih juga untuk benar-benar sudah difasilitasi ya dari Kodam 9 Udayana. Terima kasih dan izin Sama-sama. saya akan melanjutkan talk show yang akan membawakan satu topik yang sangat menarik yang pasti sangat penting untuk anggota dan juga untuk masyarakat. Silakan, mari sama-sama kita
nikmati dan kita perhatikan serta kita pahami untuk tata cara bagaimana menjalankan kehidupan untuk hidup tetap sehat. Oke, terima kasih Bapak. Dan pemirsa pasti penasaran topik kita pada hari ini di Bincang Sehat kita di acara Bahtera Kesehatan. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Halo semuanya, tepuk tangan dong yang meriah. Iya, pada kesempatan hari ini senang sekali kami dalam acara Bahtera Kesehatan TVRI episodenya sangat spesial. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, saya sudah diajak berkeliling-keliling ya dengan mobil tempur dan saya di sini ditemani bersama Denkav 4 Udayana. Oke Bapak, sebelum saya ingin bertanya dengan Bapak, saya ingin menyapa hadirin yang sudah hadir di sini. Tentunya yang hadir di sini adalah anggota dari Denkav 4 Sima Pasupati Kodam 9 Udayana. Sudah hadir juga di sini beserta ibu-ibu Persit dari Denkav 4 Sima Pasupati. Terima kasih kedatangannya Ibu. Dan juga tentunya sangat meriah di sini hadir Stikes Kodam Udayana. Oke, Bapak Komandan, senang sekali di sini. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Komandan sebelum kami memulai topik kita pada hari ini, apa sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengimplementasikan kesehatan, baik khususnya di lingkungannya Bapak dan secara keseluruhan, karena Bapak kan di Kodam 9 Udayana juga ya Bapak ya, pasti memberikan sering berhadapan juga dengan masyarakat. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Tantangan terbesar yang kami hadapi di sini dari mulai dislokasi satuan kami kan berada di wilayah pariwisata ya, tepatnya berada di Kuta, Bali. Tantangannya tempat wisata sangat identik sekali dengan kuliner, betul nggak? Maka oleh karena itu saya tekankan juga kepada anggota saya dan ibu-ibu Persit, kesehatan sangat berpengaruh terhadap dapur kalian. Apa yang dimasak itu berdampak terhadap kesehatan. Namun untuk menjaga kesehatan kita sendiri dari Komando Atas, kita memiliki program untuk pembinaan kesehatan dari mulai olahraga, militer ataupun olahraga umum yang disiapkan baik dengan waktu ataupun perlengkapan yang tersedia. Oke, terima kasih Bapak. Dan di sini sudah ada sedikit yel-yel dari pasukan Bapak. Oke, kita ingin dengar ya. Pasupati. Oke. Senang sekali, pasti penasaran kan, pemirsa di rumah juga pasti penasaran sebenarnya topik apa sih yang akan kita bawakan di sini sampai datang ke pusat tempurnya ya. Oke, kalau penasaran, Bapak pasti juga penasaran, yang di rumah pasti sangat penasaran, kita saksikan tayangan berikut ini. Tahukah Anda, setiap menit sangat berarti ketika seseorang tiba-tiba mengalami henti jantung. Kehilangan kesadaran, tidak bernafas. Ini adalah momen kritis yang sering kali terjadi di sekitar kita di rumah, di tempat kerja, atau di jalan. Dan di momen-momen tersebutlah sebuah tindakan sederhana namun tepat, yang kita kenal sebagai resusitasi jantung paru atau CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, menjadi penentu antara hidup dan mati. CPR bukanlah hanya tugas tenaga medis, ini adalah keterampilan dasar kemanusiaan yang harus dikuasai oleh setiap individu.
Dan hari ini kita akan bedah tuntas, kita akan hapus semua keraguan, dan kita akan belajar teknik CPR yang benar langsung dari ahlinya. Kita sangat beruntung karena di episode kali ini hadir bersama kita Dr. Desa Nyoman Desi Lestari M.Biomed SPPD Finasim, seorang dokter di bidang penyakit dalam dan memiliki dedikasi tinggi dalam edukasi kesehatan masyarakat. Sesaat lagi. Oke, langsung saja kita panggil Dr. Desa Nyoman Desi Lestari, M.Biomed SPPD Finasim. Halo Dr. Desi. Halo. Ya, sering ketemu ya. Sekarang spesial banget kita ketemu ditemani oleh mobil-mobil tempur. Seru ya? Seru banget. Oke, nanti sebelum kita berbincang, kita duduk dulu. Oke, Oke, silahkan. Ya, di sini juga saya sudah ditemani oleh teman saya yang sangat cantik dan ganteng. Ada Kak Ye dan juga Cici. Minta tepuk tangannya dong. Oke, topik kita pada hari ini yaitu adalah Bahtera Kesehatan. Spesial sekali karena kita sudah hadir di sini di Kodam 9 Udayana ya, di Kafileri 4. Nah, Dr. Desi, topik kita pada hari ini adalah penting sekali, yaitu adalah tentang bantuan dasar, bantuan hidup dasar. Nah, mungkin Dr. Desi bisa menjelaskan pertama, mengapa penting sekali kita pelajari, orang awam perlu tahu tentang teknik ini. Terima kasih. Jadi kita jauh-jauh ya datang ke sini memang karena topik bantuan hidup dasar itu sesuatu yang sangat penting, tapi jarang banget dikuasai. Ya, padahal itu sebenarnya skill dasar yang setiap orang itu harus punya. Apa itu resusitasi jantung paru? Yaitu suatu usaha kita merupakan tindakan emergensi untuk menyelamatkan nyawa pasien pada pasien-pasien dengan henti jantung. Oke, jadi utamanya adalah henti jantung. Nah, banyak juga pemirsa mungkin yang awam enggak tahu ya Dr. Desi, henti jantung, henti nafas. Nah, bedanya apa? Jadi kalau henti jantung artinya jantung kita tidak bisa bekerja. Kita tahu bahwa jantung kita fungsinya adalah untuk memompa darah ke organ seperti otak dan organ-organ vital lainnya. Nah, ketika terjadi henti jantung maka tidak ada yang aliran darah ke otak sehingga bisa terjadi kerusakan otak. Oke, dan satu pertanyaan yang sangat-sangat penting. Mengapa CPR itu penting? Ya, jadi kaitannya dengan tadi ya, kita nggak tahu henti jantung itu bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi pada orang-orang terdekat kita. Dengan kita menguasai skill itu, ternyata setiap 1 menit yang berjalan itu dapat menurunkan risiko kematian pasien setiap menitnya gitu. Oke, jadi itulah mengapa tindakan CPR itu sangat penting dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan untuk pemirsa yang penasaran jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ku rela pergi pagi pulang pagi, semoga pulang dompetku terisi. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku, kau dewaku. Ya pemirsa, masih dalam acara Bahtera Kesehatan dan saya masih ditemani bersama teman-teman saya di sini dari anggota dan Kap 4 Sima Pasupati Kodam 9 Udayana beserta Persit dan juga dari Stikas Kodam Udayana. Oke, topik kita menarik sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Desi tentang bantuan hidup dasar. Sedikit tadi sudah disampaikan tentang CPR ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan Dr. Desi, ada orang serangan jantung, ada henti jantung. Nah, apa bedanya? Iya. Jadi henti jantung seperti tadi ya, saya sudah jelaskan. Jadi jantung yang berhenti berdetak. Nah, penyebabnya banyak. Pada usia di atas 40 tahun, penyebabnya salah satunya adalah serangan jantung itu sendiri. Jadi serangan jantung itu lebih ke penyakit jantung koroner di mana aliran darah ke jantung itu mengalami sumbatan sehingga jantung tidak mendapat nutrisi dengan baik sehingga bisa terjadi
henti jantung juga. Oke, henti jantung. Nah, menarik sekali di sini karena kan di sini kita dah hadir di sini juga ya. Banyak mungkin anggota-anggota pasukan yang harus melakukan exercise ya, exercise fisik. Mungkin ada yang lebih berlebihan dari sebelumnya. Nah, apa ciri-ciri atau tanda awal dari akan adanya henti jantung yang harus kita lakukan CPR ini? Ya. Jadi kalau tanda awal henti jantung yang memang benar-benar mendadak mungkin kita nggak bisa lihat ya, makanya tiba-tiba aja dia tergeletak. Tetapi ketika kita menemukan pasien yang seseorang yang tergeletak, maka yang pertama kan kita cek dulu kesadarannya. Pasien tidak respon dengan kita cek kesadaran, kita bangunkan, itu tidak respon. Kemudian kita lihat nafasnya. Ada nggak gerakan dadanya, ada nggak hembusan nafasnya, itu bisa kita rasakan. Kalau memang tidak ada, itu adalah ciri-ciri pasien yang mengalami henti jantung. Oke, mungkin nanti kita akan pelajari ya di segmen selanjutnya. Nah, yang ingin saya tanyakan dulu, Dokter Desi, ada nggak sih sebenarnya faktor risiko yang bisa kita modifikasi ya sekarang supaya kita tidak jadi kejadian henti jantung, apalagi kita seorang atlet atau misalnya seorang anggota yang memerlukan olahraga setiap hari, aktivitas fisik setiap hari, bagaimana dok? Iya, tentunya sebenarnya henti jantung ini bisa dicegah ya. Seperti tadi kalau dia usia 40 tahun, penyebabnya paling sering adalah penyakit jantung koroner. Sedangkan pada usia muda itu terjadi aritmia atau gangguan listrik jantung. Sehingga kalau kita sering berolahraga dan lain sebagainya itu sesuatu yang bagus ya, sebenarnya mencegah penyakit jantung koroner, tetapi mungkin harus termonitor, olahraga yang sifatnya termonitor dan harus melakukan medical check up sewaktu-waktu untuk mengetahui ada tidak faktor resiko gangguan listrik jantung atau yang kita kenal dengan aritmia itu sendiri. Iya, jadi memang pola hidup sehat yang pertama ya. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, apalagi ada adik-adik dari Stika Sudayana ya, calon-calon tenaga kesehatan juga. Jadi memang kesehatan yang utama. Makan, pola makan yang baik, istirahat yang cukup. Jadi jangan abaikan istirahat ya. Istirahat yang cukup dan juga adalah aktivitas fisik yang teratur dan juga reguler merokok, ya, yang paling penting. Ya, tidak merokok juga dan juga nggak ngotot ya. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang tuh harus, misalnya udah capek nih ya, karena tuntutan harus selesai nih, harus dilanjutkan. Nah, apanya nih dilanjutkan? Dilanjutkan aktivitasnya. Jadi ya tetap namanya olahraga karena gini, aktivitas atau olahraga itu kurvanya U menurut penelitian. Jadi pada kondisi olahraga yang cukup, dia sangat menurunkan risiko tadi penyakit jantung koroner. Tapi pada yang berlebihan, over activity disertai dengan kurang istirahat, kurvanya menjadi naik lagi. Jadi faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung itu bisa meningkat lagi kalau dia terlalu berat. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, mitos di masyarakat kadang-kadang takut nih ya bantuin orang. Kita ketemu orang tiba-tiba di lapangan ada orang tergeletak, kita takut, malah kita jauh-jauh. Takut nanti kita yang dibilang yang membuat gara-gara gitu ya Kak ya. Jadi apa yang mitos dari masyarakat ini yang perlu Dokter Desi luruskan tentang ada orang yang tergeletak misalnya harus kita bantu? Ya, jadi kalau kita lihat di saat ini ya, kita memang masih takut. Yang pertama takut salah ya. Takut salah karena kita nggak punya kemampuan. Itu kan punyanya tenaga medis. Padahal bantuan hidup dasar itu harus dimiliki semua orang, bukan tenaga medis ya. Nah, itu kita sering takut salah. Yang kedua juga takut tuntutan. Padahal saat ini secara hukum internasional itu justru sudah ada undang-undangnya. Jika tindakan yang dilakukan beritikat baik untuk menyelamatkan nyawa itu tidak akan tidak boleh dikenai dengan tuntutan. Tuntutan ya. Jadi itu harus digarisbawahi ya. Tidak usah takut menolong orang. Kalau ada yang tergeletak langsung diperiksa. Nanti akan diajarkan caranya. Periksa nadinya, periksa nafasnya. Kalau berhenti langsung dilakukan pompa jantung. Betul. Seperti itu ya. Tepuk tangan dong. Oke, nah ini itu kan kalau pada orang dewasa. Nah, gimana kalau yang tiba-tiba ada kejadian ya amit-amit ya, yang henti jantung itu adalah bayi atau anak-anak. Apakah bisa dilakukan juga CPR ini? Ya.
Ya, jadi memang kendalanya kalau pada anak-anak dan bayi mungkin penyebabnya sedikit berbeda dengan pada orang dewasa ya. Ketika tadi orang dewasa memang penyebabnya murni dari jantung, serangan jantung. Kalau anak-anak itu seringnya penyebabnya diawali dengan henti nafas karena gangguan pada pernafasan. Itulah sebabnya pada anak dan bayi memang kita mengutamakan pemberian nafas bantuan juga gitu. Dan Iya. juga teknik CPR-nya harus dengan teknik yang berbeda gitu. Jadi tekniknya yang berbeda, tetapi pada dasarnya harus tetap diberikan bantuan Harus. hidup dasar itu ya. Wajib. Jadi tidak harus tenaga kesehatan, siapapun yang menemukan kasus bisa dilakukan CPR. Nah, berapa lama biasanya CPR itu dilakukan, Dok? Berapa lama nih, Dok, saya mompa gitu? Nah, iya memang sebenarnya tidak ada batasan ya. Kita melakukan CPR ya yang paling berperan terhadap apakah pasien ini akan hidup atau tidaknya adalah si penemu ya atau orang yang pertama kali melihat. Itu bisa melakukan jika banyak orang bisa dilakukan hingga petugas medis datang. Tetapi kalau memang ada kondisi kelelahan dan lain sebagainya memang diperbolehkan untuk menghentikan. Disebutkan jika 30 menit misalnya tidak ada respon bisa dihentikan. Tapi pada prinsipnya kita melakukan itu sampai petugas medis datang. Iya, jadi selagi kita membantu korban, jadi jangan lupa telepon Ya, pusat-pusat kesehatannya, rumah sakit, puskesmas, apapun yang ada di seputaran untuk segera datang sambil menunggu kita lakukan CPR. Nah, biasanya kan CPR ya, biasanya mungkin anggota atau yang lain nontonnya di TV, ngasih nafas buatan. Nah, itu kadang-kadang ragu kan orang-orang memberikan nafas buatan. Nah, sebenarnya teknik CPR ini seperti apa, Dok? Ya, jadi sejak COVID kemarin juga ya kita banyak yang takut juga penularan infeksi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya memang cukup dengan kompresi dada saja. Itu sudah cukup untuk bisa menyelamatkan nyawa. Jadi ketika jantung berdetak, dia masih punya pasokan oksigen. Jika kita pompa, itu kita seperti jantung itu masih mengalirkan oksigen ke otak. Jadi Oke. tanpa bantuan nafas juga itu sudah sangat cukup. Oke, dan satu lagi pertanyaan saya, apabila sudah respon ya, gimana kita tahu korban itu respon dengan CPR kita? Apakah dia batuk, sadar tiba-tiba atau bagaimana? Paling bagus kalau kita bisa memeriksa nadi. Jadi nadi karotis kalau kita terlatih, begitu kita CPR, kita bisa cek kalau muncul nadi kemungkinan usaha kita berhasil, jantungnya kembali berdetak. Tetapi jika tidak, kita lakukan saja resusitasi kecuali pasien memang sadar, tapi ya jarang sekali ya. Biasanya sampai petugas medis datang. Oke, jadi intinya adalah nadi karotis ya. Oke. Dan apa sebenarnya pesan yang ingin Dokter Desi sampaikan, mengapa penting sekali topik ini kita angkat khususnya di sini ya, di kesempatan yang berbahagia ini dan super spesial di sini. Iya, karena kita itu kadang merasa itu hal kecil ya. Oh, saya jelas nggak berani menolong. Padahal satu hal kecil itu bayangkan jika itu orang terdekat kita dan itu bisa menyelamatkan nyawanya sampai petugas medis datang kemudian akhirnya bisa selamat tanpa ada kerusakan otak, itu kan luar biasa sekali. Gitu. Oke, jadi untuk menyelamatkan orang-orang tercinta kita juga ya, jangan sakit, aduh langsung kasih minyak angin gitu ya. Kadang-kadang terlambat itu bisa menyebabkan fatal, menyebabkan kematian. Terima kasih Dokter Desi, tepuk tangan dong. Oke, setelah ini kita pasti akan ditunggu-tunggu ya. Kita akan belajar bagaimana caranya CPR yang benar. Oke, untuk itu pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Hari berkarya, layar perak panggung gerak adalah tempat kita
Oke pemirsa, masih dalam acara Bahtera Kesehatan dan saya masih temani dengan narasumber saya di sini Dr. Desi Lestari, spesialis penyakit dalam dan tentunya bersama anggota Denkav 4 Sima Pasupati Kodam 9 Udayana beserta Persit dan juga dari Stikes Kodam Udayana. Oke, kita sudah sampai di segmen ketiga, di mana di segmen ini saya akan memberikan kesempatan untuk hadirin yang hadir di sini untuk bertanya langsung ke narasumber. Oke, langsung saja kita buka penanya pertama. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oke, sudah langsung berdiri ya. Ini dari Stikes Udayana. Silakan, perkenalkan diri. Baik, mohon izin memperkenalkan nama Nurul Aini. Di sini izin bertanya dok, apakah orang pingsan boleh diberikan tindakan CPR dan ciri-ciri seperti apa seseorang yang harus diberikan tindakan CPR? Baik, terima kasih. Terima kasih, silakan Dr. Desi. Ya, jadi bedanya apa ya henti jantung dengan pingsan? Kalau pingsan kita di awal selalu cek respon. Harusnya dia respon. Bisa saja dia tidak respon tapi masih ada nafas. Pada kondisi itu kita jangan melakukan CPR karena masih ada nafas, kita naikkan kakinya lebih tinggi dari jantung. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sudah dijelaskan juga tadi dari awal ya. Oke, kita buka penanya kedua yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan yang di belakang. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Hizbul Yadi. Izin sedikit bertanya dokter mengenai CPR. Kami sedikit mengenal tentang CPR, kemudian kami dapat sedikit pelajaran. Izin yang kami tanyakan di sini, apakah ada syarat untuk kaum awam untuk melaksanakan CPR tersebut? Mohon izin, terima kasih. Silakan Dr. Desi. Syaratnya ikut talk show hari ini. Nggak, jadi sebenarnya itu kemampuan yang semua orang harus miliki. Jadi sebaiknya belajar bisa melakukannya semua orang. Ya, jadi tanpa semua sertifikat. Tidak bersertifikat Tidak ya. bersertifikat. Siapapun bisa dan harus mau ya, harus mau membantu. Jadi nanti akan diajarkan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada yang ingin nanya nggak? Angkat tangan, wah silakan. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon izin memperkenalkan nama Ahmad Afandi. Di sini kami ingin bertanya dok, untuk bagaimana cara melakukan kompresi dada yang benar pada orang awam. Oke, karena Bapak sudah tanya, langsung maju ke depan sini, langsung diajarin gitu, ya. langsung praktek ya. Langsung. Ayo tepuk tangan dong. Ya, jadi Bapak langsung di sini akan diajarkan dengan Dr. Desi dan di sini dibantu juga dengan Dr. Agung. Dr. Agung dari Iya. mana Dr. Desi? Ya, Dr. Agung ini beliau ketua program resusitasi jantung paru ya. Jadi resusitasi di Rumah Sakit Udayana. Digawangi oleh Dr. Agung ya. Dr. Agung akan memperagakan ya. Yang pertama jika kita temukan korban gitu ya tiba-tiba tergeletak, yang pertama kita lakukan cek respon. Ya, dengan cara menepuk bahu ya. Kita cek kesadarannya, kita panggil namanya, apakah bangun tidak, Pak, Bu, Komandan bangun gitu ya. Oke, ini saya mundurin dulu ya. Nah, ya, biar oke. kelihatan. Kemudian yang menemukan harus menginstruksikan ke yang lain untuk memanggil bantuan, yaitu 119 secara universal atau bantuan tenaga medis terdekat bisa ya. Oke, setelah itu kita cek nafasnya. Bagaimana cara kita melihat? Kita lihat gerakan dadanya atau kita rasakan ada tidak hembusan nafas dari hidung. Ya, itu bisa dirasakan, lihat gerakan dada, ada nafas atau tidak. Jika terlatih, memang bisa mengecek arteri karotis, itu bisa dilakukan dengan mengecek arteri karotis di leher. Ya, kalau biasa silahkan, tetapi tidak boleh lebih dari 10 detik. Karena kalau lebih dari 10 detik itu membuang waktu untuk kita kompresi. Ketika semua itu tidak ada, maka segera lakukan kompresi dada dengan meletakkan tumit tangan di tengah dada keduanya ya. Kemudian melakukan gerakan dengan tanda-tandanya siku harus lurus dan berat badan kita jatuhkan ke badan pasien, badan korban ya. Ini kedalamannya harus 5 cm kurang lebih. Jadi dalam dan kecepatannya 100 sampai 110 kali, 104 sampai 110 kali. Dan kita lihat kompresinya seperti ini ya.
Nah, mungkin bisa lebih cepat kita pakai musik mungkin. Oke, Ini ritmenya Kaye. mungkin bisa. Nah, iramanya seperti ini. Cepatnya seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu kecepatannya, kemudian kedalamannya bisa diberikan kesempatan untuk recoil. Jika satu lelah harus segera diganti ya, karena kalau lelah dia nggak akan maksimal. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti yang satu nelpon ambulan, yang satu lagi puterin musik gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang nanya harus bisa, udah langsung lo dijelasin, bisa dipraktekkan. Ayo bisa silakan. dipraktekkan. Ya, jadi pertama Ya. kita cek respon. Pertama menemukan orang pingsan. Menemukan ya, cek Panggil respon dulu dulu ya. Bapak bangun gitu ya. Yang keras ya, jangan yang lembut kalau itu. Oke, tidak Ya, respon. Dilihat gerakan nafas ya, kemudian dirasakan ada nafas atau tidak. Kalau tidak ada, langsung saja letakkan tangan di tengah dada. Ya mungkin dibantu Dokter Agung ya. Duduk ya bersimpuh seperti itu. Siku lurus, berat badan kita jatuhkan ke berat badannya yang jatuh ke. Posisi duduknya harus gini ya, Dokter Desi ya? Iya, Ya, karena supaya kalau berat tidak- badannya bagus Iya, turun. Betul. Ya, bisa dipompa. Iya, musiknya dong Kak Ye. Musiknya lagi. Ya, betul. Oke. Tekniknya udah betul, tinggal kecepatannya. Oke, ritmenya Iya. seperti ini. Oke, tepuk tangan dong. Langsung bisa, ya kan? Pasti bisa. Oke. Sampai berapa jam? Sampai lelah kan? Belum lelah ya? lelah. Abang belum lelah ya? Oke. Oke, Ibu Persit. Ayo dong coba satu. Ayo Ibu yang di depan silakan langsung maju. Ayo, nah Ibu dah langsung maju silakan. Oh, tolong. Oke, Ibu Persit, mungkin dari Stikes. Ayo sini, satu maju. Ya. Ya, tepuk tangan dong. Ini dari Stikes Dayana harusnya udah ahli nih ya. Oke, sekali lagi. Oke, silakan. Langsung action. Oke, udah ahli banget ini Dokter Desi. Oh, jadi seperti ini tekniknya. Oke, menarik sekali. Jadi seperti itu ya Dokter Desi ya, bisa betul. diulang-ulang. Jam dulu di sini. Langsung Oke. bisa. Langsung bisa semua. Langsung bisa semua ya. Ibu Persi yakin nih, udah bisa. Ngeliat aja udah bisa ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya Dokter Agung. Terima kasih Dokter Agung. Oke, sudah jelas sekali cara untuk melakukan CPR. Sebenarnya mudah sekali ya. Betul. Mudah sekali, apalagi nanti tayangan ini bisa diputar-putar ulang lagi di YouTube. Kalau lupa cari aja Bahtera Kesehatan CPR. Ada langsung gitu ya. Oke, kita masih punya kesempatan waktu. Ada yang ingin bertanya lagi silahkan. Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama kami Abid Ardi. Di sini kami mau bertanya, apakah CPR bisa menyebabkan patah tulang? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Takut juga ya. Iya, bisa ya. Apalagi kalau kurus terus yang ini penolongnya besar gitu ya. Tetapi patah tulang itu bisa sembuh, tapi henti jantung bisa kehilangan nyawa. Jadi tetap kita utamakan RJP. Iya, jadi utamanya di sini adalah tujuan kita adalah menyelamatkan nyawa, ya, menyelamatkan nyawa. Jadi kalau misalnya salah dikit, mungkin dislokasi sedikit ya tulangnya, nanti bisa diperbaiki. Yang penting nyawanya terselamatkan terlebih Ya, dahulu. betul. Oke, tapi kalau tekniknya benar sih harusnya nggak sampai Nggak, patah. ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin nanya nggak? Nah, Ibu Cantik, silakan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama kami Santi Susanti. Mohon izin bertanya dok, apakah CPR harus dengan kekuatan?
Demikian pertanyaan dari kami, terima kasih. Terima kasih. Apakah CPR harus dengan nafas buatan? Idealnya kalau dia tenaga medis memang harus dengan nafas buatan atau memang kondisi-kondisi seperti tenggelam atau memang henti nafas tersedak itu memang bantuan nafas. Tetapi kalau secara umum untuk orang awam itu cukup dengan kompresi dada saja. Sudah cukup. Sudah cukup. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan ya tadi kan sudah dipompa. Ada nggak sih misalnya 15 kali dulu diam dulu, apa terus aja lanjut seperti itu? Terus lanjut. Terus Jadi lanjut. kalau pada kondisi ini jangan sering-sering mengecek. Kalau sudah tenaga medis itu baru kita ada pompanya. Ada waktu pompa jantung dan pompa nafas. Tetapi kalau kita tidak memberikan bantuan nafas cukup kompresi saja terus-menerus. Jadi kompresi terus-menerus ya. Tidak usah takut patah tulang, yang penting tujuan kita adalah untuk menyelamatkan nyawa seperti itu. Nah kira-kira ya Dokter Desi ya, ada nggak sih yang bisa selamat setelah dilakukan CPR ini? Banyak ya. Dan banyak sekali yang bisa selamat itu rata-rata memang diselamatkan oleh orang terdekatnya. Bahkan kemarin ada di pesawat yang baru-baru ini bahkan pemain sepak bola ya jatuh di depan mata diselamatkan oleh temannya di pompa jantung itu selamat. Ya, jadi di pompa jantung itu Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Jadi jangan, kalau ada yang tiba-tiba jatuh pingsan atau nggak bangun-bangun, langsung cek di arteri karotis. Oke, tepuk tangan dong. Iya, kira-kira nih Dok ya. Tadi kan banyak nih yang terselamatkan ya karena usaha pertama kita. Nah kalau anak-anak kasusnya seperti itu, tadi itu kan 2 tangan Dok ya. Kalau untuk anak-anak tiba-tiba gimana Dok? Bedanya itu, jadi takut tadi ya, takut patah tulang atau apa, memang kalau pada anak-anak atau mungkin orang tua yang sangat kurus gitu, kita memang berhati-hati bisa menggunakan 1 tangan saja. 1 tangan? Nah, cukup 1 tangan sehingga tekanannya tidak terlalu besar ya. Kalau untuk anak-anak biasanya kita pakai 1 tangan saja tetapi tetap dengan teknik yang sama seperti tadi. Tetapi kalau untuk bayi biasanya kita gunakan 2 jari saja. 2 jari aja untuk memompa. Iya, jadi seperti itu. Kalau untuk orang dewasa jangan ragu-ragu, 2 tangan dengan teknik yang seperti tadi. Dan untuk anak-anak 1 tangan tekniknya sama. Cek dulu nafas ya, kalau bisa cek nadi yang di leher ya, nadi karotis, nadi yang di leher. Dan juga kalau bayi ya, aduh amit-amit itu dengan 2 jari. Ya seperti itu. Oke, kita masih punya segmen terakhir. Jangan kemana-mana Dokter Desi, dan untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Selamat malam dunia, ku siap untuk berpesta. Tunggu aku di sana, bertemu oh baby. Ya pemirsa, masih dalam acara Bahtera Kesehatan dan saya masih ditemani dengan narasumber Dr. Desi Lestari dan juga bersama teman-teman dari anggota Denkav 4 Sima Pasupati Kodam 9 Udayana dan beserta Persit dan juga dari Stikes Kodam Udayana. Oke, kita sudah sampai di segmen terakhir, segmen keempat, mitos atau fakta. Oke, di segmen ini Dr. Desi bertugas untuk meluruskan seputaran pernyataan-pernyataan yang sudah beredar di masyarakat seputaran dengan CPR. Oke, langsung saja kita mulai. Pernyataan pertama, ini dia. Hanya tenaga medis yang bisa melakukan CPR. Nah, sebelum dijawab saya ingin tanya ke hadirin yang ada di sini, ini mitos atau fakta? Wow, gimana Dr. Desi? Kompak, semua benar. Mitos, yeay. Oke, jadi ini mitos ya, tidak harus tenaga medis. Betul. Siapapun, laki perempuan, walaupun yang perempuan mungkin misalnya yang Sungkan sungkan tidak apa-apa demi nyawa. Yang penting dipanggil bantuan. Ya, jadi nggak berduaan juga, jadi dipanggil bantuan langsung dibantu. Oke, sudah jelas, kita buka pernyataan selanjutnya. Ini dia. CPR meningkatkan peluang bertahan hidup. Teman-teman, ini mitos atau fakta? Ya, bagaimana? Fakta.
jadi ini fakta ya? Fakta, jadi memang benar. Memang benar dengan tadi ya, kita melakukan CPR itu bisa jadi harapan hidup orang. Oke, jadi memang angka harapan hidupnya dengan lakukan CPR itu tinggi daripada tidak. Oke, kita lanjutkan pernyataan selanjutnya. Ini dia. CPR hanya untuk korban serangan jantung. Mitos atau fakta? Bagaimana? Iya, betul, mitos. Betul. Karena kita pasti nggak tahu ya penyebabnya apa ya. Penyebabnya apapun, kalau dia henti jantung segera lakukan. Oke, ini pinter-pinter nih penontonnya semua, berarti dari tadi nyimak ya. Oke, kita masih punya pernyataan selanjutnya. Ini dia. Anda dapat melukai seseorang jika melakukan CPR secara tidak benar. Mitos atau fakta? Bagaimana, Dokter Desi? Iya, betul, bisa. Betul. Secara tidak benar ya, tapi jangan takut juga karena tadi udah semuanya benar ya. Jadi kalau bisa benar pasti benar. Tapi kalaupun salah, yang penting ada niat lah ya yang pertama. Dan tetap diputar-putar ini tayangan untuk bisa melakukan CPR yang benar. Oke, kita lanjutkan pernyataan berikutnya. Ini dia. CPR akan menghidupkan pasien jantung kembali. Silakan. Bagaimana? Ya, teman-teman, betul. mitos atau fakta? Fakta, bagaimana? CPR akan menghidupkan kembali jantung pasien, benar, bisa ya. Benar, oke. Ini jadi karena di lingkungan komando ada pengumuman. Oke, jadi ini benar, sudah dijelaskan oleh Dokter Desi ya. Ya, satu lagi pernyataan, ini dia. Teknik CPR sama untuk semua usia. Ini mitos atau fakta? Bagaimana Dokter Desi? Betul. Jadinya sama, cuman tekniknya yang sedikit berbeda ya Dokter Desi ya. Jadi untuk orang dewasa 2 tangan, untuk anak-anak 1 tangan, dan untuk bayi 2 jari. Oke. Ya, sudah semua terjawab dan benar semua. Pintar-pintar ini ya anggotanya ya. Nah, apa yang ingin Dokter Desi sampaikan kepada penonton yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah berdasarkan CPR? Ya, seperti tadi ya. Jadi henti jantung bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan bisa orang-orang tercinta. Karena itu teknik CPR ini bukan teknik medis tetapi simbol kemanusiaan. Mari kita belajar dan lakukan yang terbaik karena bisa menjadi peluang harapan hidup seseorang. Oke, jadi itu pesan pentingnya. Jangan ragu untuk melakukan CPR dan juga harus tahu, berniat dan dulu. teknik yang benar juga tetap harus tahu. tahu. Oke, tak terasa 1 jam perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah disambut dengan meriah oleh anggota Dankav 4 Sima Pasupati di Kodam 9 Udayana. Terima kasih beserta Ibu Persit, terima kasih. Dan juga dari teman-teman dari Stikes Udayana, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu semuanya anggota, terima kasih. Dan tak terasa 1 jam perjumpaan kita pada hari ini. Dan akhir kata, saya Dr. Agung Anteja mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Mohon undur diri dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Rasane koyo mangan lawo sapi, senajan sangane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu, sama cucu tresno kuro kowe ra bakal tak madu. Oke, maju depan. Bunga tenang rasane wong kan lagi gandrung, tak berjuang ke tekan janur melengkung. Semua Boleh ikut nyanyi bareng-bareng. kowe siji-sijine, aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane, tresno ku ra bakal mete.
ojo sumalang, tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Goyang! Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sapi. Senajan sanane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu tresnoku ro kowe ra bakal tak madu. Unga tenan rasane wong kang lagi kan ro. Tak berjuang ke tekan jalur melenggo. Tuh, wah, kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nopo opo anane tresnoku ra bakal metre. Kowe ojo sumalang, tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nompo opo anane tresnoku ra bakal metre. Kowe ojo sumalang, tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Bangga karo kowe. Nompo opo anane ra bakal mletre. Kowe ojo sumalang, tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa.